Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Desi Rahma Fatmawati dengan NIM 230101004 dan dosen pengampu Ustazah Mustafianti. Kali ini kita akan belajar tentang kurban. Apakah kalian siap? Yuk, let's go! Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari kurban. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi, kurban adalah cara bagi kita untuk menunjukkan cinta dan keinginan agar lebih dekat dengan Tuhan melalui perbuatan yang penuh makna ini. Perintah berkurban. Ternyata berkurban itu sudah ada perintahnya loh di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surah Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi, "Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah." Adanya kurban. Sebenarnya kurban itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, yaitu pada saat Qabil dan Habil mempersembahkan kurban kepada Allah. Namun, yang menjadi dasar dari perintah kurban dalam Islam itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan sabar melaksanakan perintah ini. Nah, karena keikhlasan dan kesabaran mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing untuk dikurbankan. Kalau belajar tentang berkurban, kita juga harus tahu apa itu hukumnya berkurban. Jadi, berkurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Lalu, waktu berkurban. Berkurban itu ada waktu-waktunya tertentu. Jadi kita tidak diperbolehkan menyembelih kurban di sembarangan waktu. Kapan waktu berkurban? Nah, waktu berkurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat berkurban. Kalau kita mau berkurban, kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Islam. Selain pemeluk agama Islam, itu tidak diwajibkan untuk berkurban. Yang kedua yaitu berakal. Seorang yang sehat akalnya, tidak gila ataupun hilang akal. Yang ketiga yaitu balik, yaitu seseorang yang sudah memenuhi kriteria dewasa. Dan yang terakhir yaitu mampu, yaitu seseorang yang memiliki harta atau materi yang cukup untuk berkurban. Hewan kurban. Misalkan nih, kita mau kurban. Kita bisa milih mau kurban kambing atau domba, sapi atau kerbau, atau malah mau yang lebih besar, yaitu unta. Nah, disesuaikan dengan adanya uang kita ya. Setelah itu, syarat hewan kurban. Ada 3 syarat nih. Yang pertama yaitu hewan ternak. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan buas seperti serigala, anjing, dan lain-lain. Syarat yang kedua yaitu cukup umur. Misal nih, mau kurban domba, maka syaratnya domba itu harus berumur 1 tahun atau lebih. Kalau milih kambing, itu minimal berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi. Sedangkan sapi atau kerbau itu minimal sudah berumur 2 tahun. Dan unta itu minimal telah berumur 5 tahun. Dan syarat yang ketiga atau yang terakhir adalah hewan tersebut tidak cacat. Misalnya, telinganya putus, matanya buta, ekornya juga putus. Jika salah satu yang disebut tadi ada di hewan kurban, itu tidak diperbolehkan ya. Tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, menyebut nama Allah. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sebelum menyembelih hewan kurban. Yang kedua,
membaca doa dan takbir. Berdoalah agar kurban kita diterima Allah, lalu bacalah takbir Allahu Akbar. Ketiga, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus orang muslim atau dari ahli kitab dan harus dalam keadaan sadar atau bukan orang gila. Yang keempat, gunakan pisau tajam. Pastikan menggunakan pisau yang sangat tajam agar hewan tidak merasa sakit atau pisau yang tumpul itu tidak diperbolehkan ya. Membagikan daging kurban. Hewan kurban yang telah disembelih, dagingnya harus segera dibagikan kepada para mustahik kurban, yakni orang-orang yang berhak menerima daging kurban, terutama para fakir miskin. Sementara orang yang berkurban, ia juga boleh mengambil sepertiganya dan memakan daging kurbannya sendiri. Hikmah adanya berkurban. Yang pertama yaitu bisa menghilangkan sifat tamak dan rakus dari diri kita. Yang kedua yaitu melatih diri untuk saling berbagi. Dan yang ketiga yaitu lingkungan menjadi rukun dan damai. Nah, itulah materi kurban yang kita pelajari hari ini. Untuk tugas selanjutnya yaitu buatlah poster mengenai ajakan untuk berkurban. Sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.